Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Tri Andika Syotang. Saya berasal dari Prodi TRPL dan di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa pemrograman. Sejarah bahasa pemrograman dimulai pada tahun 1940-an dengan pengembangan assembly. Bahasa yang pertama yang dikenal adalah bahasa assembly language yang memungkinkan pemrograman menggunakan mnemonik daripada angka biner. Pada tahun 1950-an, bahasa pemrograman tinggi mulai muncul, seperti Fortran, pada pemrosesan simbolik. Di tahun 1960-an, dirilislah COBOL. COBOL adalah sebuah bahasa penata olahan generasi ketiga. Sesuai dengan namanya, maka bahasa COBOL mempunyai fungsi menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan, seperti sistem pengelolaan keuangan, laporan pengeluaran sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. Dan pada tahun itu juga, bahasa pemrograman seperti ALGOL dan Lisp diperkenalkan. ALGOL menjadi standar untuk algoritma, sementara Lisp menjadi bahasa penting dalam kecerdasan buatan. Lanjut, di tahun 1970-an, C dikembangkan, yang kemudian menjadi salah satu bahasa paling berpengaruh. Pada periode ini, bahasa pemrograman berorientasi objek seperti semantik juga muncul. Dan seiring berjalan waktu muncullah bahasa seperti C++. Pada tahun 1980-an, yang mengintegrasikan pemrograman berorientasi objek dengan C. Di tahun selanjutnya, pada tahun 1990-an, atau lebih tepatnya 1995, bahasa seperti Java diperkenalkan dan menawarkan portabilitas di berbagai platform. Dan terakhir di tahun 2000-an sampai sekarang, banyak bahasa baru muncul seperti Python, Ruby, dan JavaScript dengan memfokuskan bagi pengguna dan pengembangan web. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa yang dirancang untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dengan sintaks yang lebih dekat dengan bahasa manusia. Ciri-ciri bahasa pemrograman tingkat tinggi meliputi 1. Abstrak, menyembunyikan kompleksitas perangkat keras. 2. Sintaks yang mudah dipahami, menggunakan kata kunci dan struktur yang lebih intuitif. 3. Portabilitas, dapat dijalankan di berbagai jenis mesin tanpa banyak modifikasi. 4. Pengelolaan memori seringkali memiliki fitur otomatis seperti garbage collection. 5. Penggunaan pustaka dan framework memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dengan memanfaatkan kode yang ada. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Python, Java, dan C Lagar. Bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat tengah adalah perpaduan antara bahasa tingkat rendah dengan bahasa tingkat tinggi. Keuntungan pemakaian bahasa pemrograman tingkat menengah adalah keseimbangan antara kinerja, keamanan, dan keterbacaan. Karena perpaduan dari dua lebih bahasa dan juga bahasa pemrograman ini dapat dipakai di berbagai jenis proyek. Contoh bahasa pemrograman tingkat menengah adalah Rust, Go, dan Swift. Dan terakhir, bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah jenis bahasa yang memiliki kedekatan yang tinggi dengan bahasa yang memiliki kedekatan yang lebih tinggi dengan bahasa mesin, sehingga lebih sulit dipahami oleh manusia dibandingkan bahasa tingkat tinggi. Ciri-ciri utama bahasa tingkat rendah meliputi 1. Abstraksi yang sedikit atau tidak ada abstraksi dari perangkat keras, sehingga programmer harus memahami detail arsitektur sistem. 2. Efisiensi kode yang dituliskan dalam bahasa tingkat rendah biasanya lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
seperti memori dan waktu pemrosesan. 3. Kontrol yang tinggi memberikan kontrol yang lebih besar terhadap perangkat keras, seperti pengelolaan register dan memori langsung. 4. Portalitas yang rendah kode yang ditulis untuk jenis arsitektur seringkali tidak dapat dijalankan pada arsitektur lain tanpa modifikasi. Sekian, terima kasih.